Misalnya dengan pengambilan dengan bom dan sebagainya. Kemudian juga dan yang terakhir ini adalah sinergitas yang kurang. Sinergitas yang kurang. Kemudian kami sebagai pegawai KKP ya melaksanakan ini kita harus lihat yang di atas, kita harus taat pada yang di atas, artinya instruksi-instruksi atas itu contohnya ya sesuai seperti rencana kerja 2019, 2014, 2019, kemudian adalah tadi yang dikatakan Pak Bustami, sesuatu itu harus berdaulat, kemudian berkelanjutan dan mensejahterakan. Terutama untuk penyelamatan laut. Saya kira bahwa kita secara moral memiliki sebuah sama keprihatinan tentang belum teroptimalnya tentang potensi laut untuk kesejahteraan. Bahkan dari sisi lingkungan kita melihat ada kecenderungan khususnya di Jawa Barat kan, di mana ada abrasi di pantai utara yang begitu hebat, juga kerusakan akibat eksploitasi pasir besi di pantai selatan. Sehingga kami dari Gerakan Hejo terus memberikan tekanan moral gitu kepada pengambil regulasi. Nah, di samping itu juga kami berkepentingan untuk bagaimana bahwa potensi laut yang merupakan kekayaan kita, ya, bagian laut, rangkaian jamrud di hati istiwa kita, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan itu untuk kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya tentu menjadi pilar utama yang terdepan adalah para nelayan. Langkah konkretnya apa? Saya kira kita support ya bahwa apa yang kita yakini apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri kita yang kebutuhan warga Jawa Barat yang secara moral juga kita memiliki sebuah ketersentuhan tentang kultur ya dengan Ibu Susi, dan kita sangat mengerti siapa beliau sebab lahir dan besar dalam lingkungan nelayan tradisional, dan dia sangat memahami yang lahir dari sebuah ekosistem kelautan. Jadi dia adalah seperti habitat laut. Dia memiliki sebuah cara berpikir, dan yang lebih utama lagi dia ada keberanian. Jadi kami meyakini apa yang beliau lakukan pada dasarnya adalah untuk pertama menjaga kedaulatan negara, kedua untuk menjaga dan melindungi apa yang menjadi kekayaan negara ini. Dan kita sudah tahu bahwa bagaimana kondisi laut kita di tengah, ya saya tidak harus menyalahkan siapa, tetapi perampokan kekayaan alam kita, ya, termasuk ikan. Nah, ini diperlukan sebuah upaya dan terobosan dan keberanian yang disebut illegal fishing itu. Begitupun dalam kebijakan, nah, dia orang yang berwawasan lingkungan dan dia sangat tahu bagaimana untuk adanya kesinambungan dan potensi yang berkualitas, sehingga faktor lingkungan dan apa yang disebut ekosistem dan clean itu akan menjadi perhatian beliau. Dan sebetulnya tentang apa yang menjadi kebijakan beliau bukan hal yang baru, cuman oleh beliau didetilkan. Saya kira zaman Orde Baru dulu ada Kepres, itu kan bukan hal yang baru. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga bagian yang ingin saya sampaikan, bahwa tukang masaknya Ibu Susi yang sudah benar ini di tingkat bawahnya harus juga ada kemampuan untuk bagaimana bisa mengimplementasikan sehingga tidak ada miss. Ya, tidak ada miss. Ini kan tidak ada. Saya pelajari betul wawancara beliau dengan Metro misalnya tentang apa itu visi-visi dalam masa 1 tahun beliau. Kan tidak ada nelayan yang dilarang, siapa bilang? Kang, resume dari ini akan dibawa kemana? Ya, kita sampaikan langsung, dan saya sudah berkoordinasi dengan beliau. Saya juga menyampaikan pemikiran ini kepada tokoh-tokoh Jawa Barat, bahwa walaupun bagaimana Ibu Susi adalah orang Jawa Barat dan itu menjadi kebanggaan secara budaya, dan olot-olot sebagai pemberi rekomendasi yang telah memberikan julukan beliau sebagai Wadona yang pinunjul tadi, ya ingin tahu sehingga ada dialog pada hari ini. Jadi salah satu kerja apa yang ada keberatan dengan Pak JK sendiri itu apa juga? Ya dianggap kan merugikan. Yang dirugikan siapa? Ya kalau orang yang selama ini menggunakan fasilitas negara secara salah, kan untuk Ibu Susi pun tidak masukkan itu dipidanakan. Ikannya dari mana? Apa hasil tangkapan yang benar? Oke, itulah yang mau ditertibkan oleh beliau. Ya,
Dan kalau juga asing tidak boleh, kecuali membuat industri, yang diuntungkan siapa? Kan para nelayan juga. Sekarang orang Bitung, aku jujur kok, begitu mudahnya setelah ada penyetopan kapal-kapal tadi. Dan yang diuntungkan dari situ siapa? Nelayan. Dan rakyat Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi Ibu Susi itu membuat kebijakan demi dan untuk melindungi kekayaan negara kita. Yakinlah, saya tahu persis basic berpikir beliau, dan dia orang jujur dan lurus, dan tidak, memang beliau berani. Serikan di Jawa Barat. Nah, silakan Ketua HNS kita. Kang, tadi yang kurang jelas itu soal kemitraan ya. Selama ini seperti apa sih, Kang? Ya, selama ini kami dari Lembaga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia itu hanya pengakuannya saja soal kemitraan. Sementara tupoksinya itu antara lembaga dengan pemerintah ini harusnya seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan hanya bagian bebersih ulah gitu ya. Jadi artinya ayo kita bersama-sama supaya betul-betul di bawah tuh terakomodir seluruhnya. Nah, saya bawa sengaja ketua-ketua DPC HNS Jawa Barat agar bapak-bapak juga semua mendengarkan secara langsung apa sih keluhannya gitu. Nah, ini sebelah saya sudah ada Pak Haji Herman Yang dari paling Cirebon. signifikan kan keluhannya apa? Yang paling signifikan banget. Kurang koordinasi. Kurang koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPC kami. Antara provinsi dengan kami DPD. Makanya saya selalu meminta kepada Bapak Gubernur untuk membuat satu kesepemahaman bersama dulu. Supaya kemitraan ini enak gitu jalannya, smooth gitu. Perlu ditambahkan mungkin silakan. Surat kawin lah, itu kan. Pak, mungkin ini Pak, soal tadi ada aturan yang moratorium asing gitu Pak. Mungkin apa sih Pak yang terkena, yang dampaknya dari para nelayan itu Pak, apa positifnya Pak? Sangat luar biasa tuh positifnya kalau soal itu mah. Dengan adanya illegal fishing itu, dengan gerakannya beliau ini sangat signifikan sekali, kami merasa diuntungkan. Gitu. Kenapa? Keuntungannya apa aja? Ikan sudah pasti kita bisa dapatkan. Leluasa Untuk menangkap juga. menangkap, Gitu. mencari ikan Mencari ikannya. di laut. Tinggal kemudian implementasinya adalah bagaimana dinas-dinas di bawah ini melihat skupnya dengan pihak organisasi HNS ini kan profesi. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan para masyarakat nelayan itu. Jangan nanti butuh mata kail dikasih jaring, kan repot juga nanti. Seperti itu kira-kira. Kita ada ini Pak, beberapa banyak ikan yang sekarang Alhamdulillah kurang lebih sekitar 7-12% untuk peningkatannya. Peningkatannya 7-12%. itu yang kita selamatkan atau yang bisa ditangkap? Yang kita tangkap. Nah, kalau yang diselamatkan berarti kan Kementerian Kelautan yang mengetahui peningkatannya berapa dengan serta dengan dinas-dinas terkait. Cukup? No. Laut Ngabatu, Laut Ngabatu, lautan batu, lautan membatu.
menulikan pendengaran, sebab kau mengeluhkan lidah. Buta, tuli, hatimu batu, sebab kamu membukakan mata, sebab kamu menulikan pendengaran, sebab kamu membisukan kata, maka buta, tuli, hatimu batu. Lautan membatu.
itu sudah bisa kita atasi ya. Karena ada program-program seperti pengadaan kapal, 3.500 sekian kapal, itu akan diserahkan kepada masyarakat untuk mengisi kekosongan itu. Kapan itu Pak? Ya tahun 2016 ini. 16. Tadi Pak dengan adanya peraturan dari SPP Bogor, tinggi perikanan Bogor, ada kapal nelayan yang lokal itu yang terkena. Ya, jadi kapal nelayan yang memang izinnya tidak sesuai dengan peraturan ya pasti terkena kan. Tapi kalau semuanya izin lengkap ya tentu tidak terkena ya. Dan masalah izin ini memang kita tidak berdiri sendiri ya Kementerian Kelautan ini, karena terkait juga dengan instansi lain seperti Perhubungan Laut ya. Perhubungan Laut itu sekarang lagi melakukan pengukuran ulang ya, karena banyak kapal-kapal yang mark up ya ukuran. Nah sekarang akan dibereskan sampai akhir tahun ini harus beres untuk pengukuran ulang. Kalau data-data pengukuran ulang ini sudah bagus, sehingga ke depan mudah-mudahan pengelolaan perikanan tangkap akan semakin baik. Sanksinya sama nggak dengan kapal asing Pak? Ya tetap sama, bahkan aturannya sama. Aturan yang kita pakai sama ya, karena kita punya undang-undang nomor 9 ya tentang perikanan. Ada kenaikan tangkapan berapa dari nelayan usaha? Ya jadi akibat daripada kebijakan Menteri sekarang ini memang tadi saya sudah jelaskan di paparan saya bahwa kapal-kapal asing itu yang selama ini mengumpulkan ikan-ikan di perairan itu menjadi kekosongan, sehingga ikan-ikan di semua wilayah itu dilaporkan melimpah. Nah ini yang dibangkitkan oleh Ibu Menteri dengan membangun kapal-kapal baru untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Oke. Ya.